Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran ya, tentang statistik dasar. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai mean, median, modus. Sekarang kita akan membahas masalah kuartil ya. Nah, perkenalkan saya Ardiansah. Saya praktisi pendidikan sekaligus pembicara nasional ya. Jadi kita langsung ke materinya. Nah, yang namanya kuartil itu seperti dalam permainan bola ya. Kalau kita mencetak 2 gol itu namanya dwi gol. Kalau mencetak 3 gol itu namanya hat-trick ya. Kalau mencetak 4 gol itu namanya quadrick ya. Sama di matematika juga namanya kuartil. Bedanya kalau di kemarin itu ya. Jadi kuartil itu ya dibagi 4 namanya kuar ya. Kuartil 4 ya. Jadi intinya untuk rumusnya ya. Nah, kita masuk ke data tunggal. QI sama dengan I dikali N tambah 1 bagi 4 ya. Nah, I-nya di sini adalah kuartil ke I. Kalau ditanyakan Q1 berarti I-nya 1, Q2 I-nya 2 dan seterusnya. N itu adalah banyaknya data. Nah, kita masuk ke contoh soal. Ingat yang paling penting di sini kalau di kuartil datanya acak, kita harus mengurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Nah, misalnya saya kasih contoh soal ini datanya data acak. Nah, misalnya 3, 4, 7 dan seterusnya. Nah, tentukan Q1, Q2 dan Q3. Nah, yang pertama kita mengurutkan ya. Misalnya sudah kelar, ini pengurutannya seperti di tampilan ya. Nah, kita cari Q1 ya. Nah, Q1 itu karena I-nya 1 ya, berarti 1 dikali 15 itu banyaknya data. Silakan dihitung banyaknya data dari 3 sampai 12 itu banyaknya berapa, bukan jumlahnya ya, banyaknya. Nah, ditambah 1 bagi 4, jadi didapatkan letak daripada Q1 itu 4 ya. Nah, jadi Q1 itu berapa nilainya? Berarti data keempat. Ya, data keempat di sini adalah 4 ya. Tinggal hitung 1 2 3 4. Berarti 4 ya. Nah, berikutnya untuk Q2. Nah, Q2 itu I-nya 2. N-nya 15 ditambah 1 bagi 4 ya. Nah, jadi di sini letak daripada Q2 itu 8. Jadi untuk nilai Q2 ya, terletak di data ke-8. Nah, data ke-8 berapa di sini? Ya, adalah 7 ya. Nah, seperti itu. Q3 pun sama, yang membedakan cuma I-nya saja, I-nya 3 ya. Jadi dapatnya 12. Berarti nilai Q3 itu adanya di data yang ke-12 ya. Nah, data ke-12 itu hasilnya 8. Nah, seperti itu perhitungannya. Contoh yang kedua ya, tadi hasilnya genap. Sekarang kalau hasilnya desimal ya. Misalnya tentukan Q1, Q2, Q3 dari data tersebut ya. Nah, itu kebetulan saya ngambilnya data berurutan biar cepat ya. Nah, misalnya Q1. Nah, Q1 itu berarti I-nya 1 ya. 1 dikali 10 bagi 4. Jadi 11 bagi 4 2,7. Nah, untuk nilai dari Q1 ini berapapun hasil yang di belakangnya itu dihitung berdasarkan urutannya ya. Misalnya 2, habis 2 berapa? 3 ya. Berarti di sini data kedua dan data ke-3, jangan data ke-7 ya. Nah, karena habis 2 itu 3. Berarti data keduanya adalah 4, data ketiganya adalah 6. Berarti 4 ditambah 6 bagi 2, maka dihasilkan 5. Jadi nilai Q1-nya itu 5. Kalau Q2,
Q2-nya sama, 2 dikali 10 ditambah 1 dibagi 4, hasilnya 5,5. Berarti di sini datanya data ke-5 dan data ke-6 ya. Berarti 5 dan 6. Lihat di sini data ke-5-nya 7, data ke-6-nya 7. 7 ditambah 7 bagi 2. Bagi 2 di sini kenapa? Karena di sini ada 2 data yang kita ambil, hasilnya 7. Yang ketiga, Q3. Berarti 3 dikali 10 ditambah 1 bagi 4. Hasilnya 8,2. Berarti di sini data ke-8 dan data ke-9 ya. Data ke-8-nya berapa? Ya, data ke-8-nya 8, data ke-9-nya 9. Berarti 8 tambah 9 dibagi 2. Jadi hasilnya 8,5. Oke, itu uraian singkat daripada kuartil data tunggal ya. Nah, ini untuk tugas coba-coba di rumah, silakan dikerjakan ya. Misalnya tentukan Q1, Q2, Q3 dari data yang saya kasih ini ya. Nah, silakan dicoba-coba di rumah ya. Oke, sekian presentasi singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya diri saya pribadi ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.